Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Reva Widiatri. Perkenalkan, nama saya Kansa Amira. Perkenalkan, saya Taza Karifadini Dari 10 MIPA 4. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Papua. Kita akan membahas tentang baju adat Papua, lokasi Papua, makanan khas Papua, senjata dari Papua, dan masih banyak lagi. Materi pertama, lokasi. Provinsi Papua terletak di pesisir utara tanah Papua, Indonesia. Dulunya Papua bernama Irian Barat atau Irian Jaya yang mencakup seluruh tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Menurut letak geografisnya, bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, dan bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini. Menurut letak astronomisnya, Papua berada pada 130 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 2 derajat 25 lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan. Kedua, bahasa. Teridentifikasi ada 307 bahasa yang ada di tanah Papua, yaitu ada bahasa Abinom, bahasa Abun, bahasa Asmat, bahasa Baham, bahasa Atohwaim, bahasa Lani, dan masih banyak lagi. Ketiga, baju adat. Baju adat di Papua itu ada banyak sekali. Pertama, koteka. Koteka biasanya terbuat dari kulit buah labu dan dipakai oleh laki-laki di Papua. Kedua, rok rumbai. Rok rumbai biasanya terbuat dari susunan daun sagu yang kering dan biasanya dipakai oleh perempuan-perempuan di Papua. Ketiga, baju kurung. Baju kurung ini terbuat dari biji-biji yang keras. Biasanya baju kurung ini menjadi pelengkap rok rumbai. Jadi rok rumbai dan baju kurung ini menjadi satu kesatuan baju adat. Lalu yang keempat ada baju sali. Baju sali biasanya terbuat dari sagu atau kulit pohon. Yang kelima ada pakaian yokal. Pakaian yokal ini biasanya digunakan atau dipakai oleh wanita yang telah menikah di Papua dan biasanya terbuat dari kulit pohon. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya dan rekan saya, Kansa Amira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Naira. Yang pertama saya akan membahas tentang rumah adat suku Papua, yaitu rumah Honai. Pada umumnya rumah Honai merupakan tempat tinggal bagi masyarakat Papua Pegunungan, khususnya suku Dani. Terbuat dari kayu berbentuk lingkaran dan atapnya terbuat dari jerami yang menyerupai seperti jamur, seperti ini contohnya. Dengan tinggi 2,5 meter, rumah Honai sendiri dibuat hanya dengan satu pintu dan tanpa jendela. Kenapa tanpa jendela? Karena di suku Dani tinggal di pegunungan yang sangat dingin, jadi rumah Honai dibuat dengan menyesuaikan suhu di sana. Rumah Honai terbagi menjadi 3, yaitu Honai untuk para laki, EB untuk para perempuan, dan Wamai untuk para ternaknya. Pada umumnya, rumah Honai sendiri terbagi menjadi 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 biasanya untuk tidur dan lantai 2 biasanya untuk tempat beraktivitas mereka. Selanjutnya itu ada alat musik tradisional Papua, yaitu tifa. Tifa sangat terkenal di kalangan masyarakat luas. Tifa terbuat dari kayu yang berbentuk seperti gendang lalu dilubangi di bagian tengahnya. Setelah dilubangi lalu ditutup dengan kulit hewan. Kulit hewan yang biasa digunakan itu adalah kulit rusa. Kulit rusa ini yang membuat ketika tifa itu dipukul, dia akan menghasilkan suara yang sangat indah dan sangat bagus, yang sangat enak untuk didengar. Seperti ini contohnya, tifa itu di bagian kerangkanya itu ditutup dengan seperti rotan. Nah, ukiran di bagian tifa itu tiap daerah itu berbeda-beda, jadi tergantung daerah tifa tersebut. Pada umumnya, alat musik tifa digunakan untuk mengiringi tarian perang serta tarian daerah lainnya. Selanjutnya itu ada tari tradisional suku Papua, yaitu tari Yospan. Tari Yospan merupakan gabungan dari tari Yosin dan Pancar. Tari Yosin adalah tari gembira yang berasal dari 2 daerah, yaitu daerah Sarmi dan daerah Biak. Kedua tarian ini merupakan sebuah tari ekspresi kegembiraan dengan melakukan gerakan tari secara bersama-samaan dan menghentakkan kedua kaki ke tanah. Tarian ini mirip dengan tari Polonaise dari Eropa. Tari Yospan sendiri termasuk jenis tari berpasangan yang dapat ditarikan oleh penari laki-laki maupun penari perempuan yang saling berhadapan dalam satu barisan. Tari ini juga bermakna sebagai tarian persahabatan atau tari pergaulan yang dilakukan oleh masyarakat Papua. Fungsi tari Yospan sendiri adalah sebagai ungkapan rasa kebahagiaan dengan suasana dan gerak yang riang.
Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tazaka. Selanjutnya ada senjata tradisional. Yang pertama, pisau belati. Senjata ini memiliki bentuk yang sangat unik karena terdapat rumbai-rumbai pada gagangnya. Pisau belati sering digunakan untuk menyayat dan memotong ketika sedang berburu binatang di hutan. Senjata yang kedua yaitu kapak batu. Kapak batu adalah senjata tradisional yang menjadi lambang dari daerah Irian Jaya. Fungsi dari senjata ini adalah menjadi pertahanan diri ketika terjadinya pertempuran. Senjata yang ketiga adalah pahat. Pahat ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk memotong rotan, melubangi kayu, bahkan menusuk musuh bila terjadi peperangan. Namun saat ini pahat sudah beralih fungsi menjadi perkakas atau alat-alat yang digunakan dalam bidang pertukangan. Selanjutnya yaitu lagu daerah. Yang pertama adalah Sajojo. Sajojo adalah lagu tradisional Papua yang populer hingga ke wilayah barat Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang seorang gadis yang berparas cantik jelita, dan gadis ini sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Karena kecantikannya, gadis ini menjadi kembang desa yang ingin dipinang kaum pria. Lagu daerah Papua selanjutnya adalah Yamko Rambe Yamko. Lagu ini menceritakan tentang pengorbanan seorang pahlawan bangsa yang gagah dan berani. Lagu daerah Papua yang terkenal lainnya adalah Apuse. Lagu yang cukup mengharukan karena di dalam liriknya terdapat gambaran seorang kakek yang sedang merelakan cucunya yang harus merantau ke negeri orang bernama Doreri. Selanjutnya ada makanan khas. Yang pertama, papeda. Papeda menjadi makanan khas yang paling populer. Bahkan masyarakat luar Papua pun banyak yang menyukai makanan satu ini. Papeda memiliki warna putih bening atau agak keruh dan tekstur yang lengket mirip dengan lem. Papeda dibuat dari proses pengolahan sagu. Makanan ini biasanya dihidangkan oleh ikan, daging, sayuran, kelapa, dan lainnya. Makanan yang kedua yaitu ikan bakar manokwari. Ikan bakar manokwari mempunyai cita rasa yang berbeda karena menggunakan sambal khas yang hanya bisa ditemui di daerah Papua. Sambal khas ini berasal dari bumbu-bumbu khusus yang digiling sampai mendapatkan tekstur yang pas dan biasanya disajikan mentah. Yang ketiga yaitu sagu lempeng. Sagu lempeng merupakan kue kering yang bisa dimakan langsung ataupun bisa juga dicelup dengan teh panas, kopi, maupun kuah ikan. Sekian penjelasan dari kami bertiga mengenai daerah Papua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.